Semuanya, kembali lagi di channel Zulfalaya, mahasiswi pendidikan sejarah Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dengan macam-macam perjuangan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. Mari kita lihat perjuangan fisik. Dalam mempertahankan kemerdekaan, ada beberapa perjuangan fisik yang terjadi setelah 17 Agustus 1945, yaitu insiden Hotel Yamato, Pertempuran Surabaya, Pertempuran 5 Hari di Semarang, Pertempuran Ambarawa, Bendung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Puputan Margarana, dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Ini kita akan bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Ingat, bendera Belanda itu merah, putih, biru. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Ini semua bermula karena pihak Belanda berani-beraninya mengibarkan bendera Belanda sehingga memicu kemarahan rakyat Surabaya. Sehingga pada akhirnya bendera Belanda bagian birunya dapat dirobek dan kembali menjadi bendera merah putih yang berkibar. Selanjutnya, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945 pada 25 Oktober 1945. Brigade 49 Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir General AWS Malabi tiba di Surabaya. Tujuan mereka untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Ternyata bersama rombongan tentara sekutu, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris, dan Brigadir General AWS Malabi tewas dalam bentrokan ini. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Kemudian, pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Pihak Inggris menganggap Indonesia akan takut dan selesai dalam beberapa hari saja. Namun, Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama terus menggerakkan semangat perlawanan pejuang Surabaya. Pasti kalian pernah dengar dari pahlawan kita ini kan, yang membakar semangat para pejuang. Nah, berikutnya ini adalah rekaman pidato Bung Tomo ketika itu. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi,
ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hari, bahkan berlangsung beberapa minggu. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Nah, untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya tersebut, pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya kita akan membahas pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut, namun Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Kemudian selanjutnya pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir General Battle tiba di Semarang. Tujuannya ya klasik, melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Ujung-ujungnya ternyata di Monsenika juga pada saat mereka membebaskan tawanan, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengarahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Brigadir dan pasukannya datang di Bandung. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing. Akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946 meletuslah pertempuran antara RRK Bandung melawan sekutu. Akhirnya pemerintahan Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Nah, sebelum meninggalkan kota Bandung, TNI dan rakyat itu membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Nah, pada pertempuran Medan Area ini, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Mereka bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Kemudian pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka sejak saat itu. Istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat-pesawat tempurnya. Kemudian kita akan membahas Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini.
Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 WKRYC 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu siren berbunyi, tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Dalam serangan umum, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Setelah kita membahas tentang perjuangan secara fisik, mari kita lihat perjuangan secara diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui jalur perundingan. Apa saja perundingan yang pernah terjadi? Nah, beberapa perundingan itu adalah perundingan Linggarjati, perundingan Ernfile, perundingan Rum Rayon, dan konferensi Meja Bunda atau KMB. Mari kita lihat tentang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini terjadi antara Indonesia dan Belanda. Nah, perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan Linggarjati itu terdapat 3 delegasi. Delegasi dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, delegasi dari Belanda adalah Wim Schermerhorn, sedangkan delegasi dari Inggris adalah Lord Gillan. Nah, untuk isi perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RAIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentuk RAIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandangani, hubungan Indonesia dengan Belanda tidak bertambah baik. Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat itu sebelum RAIS terbentuk. Kemudian Belanda melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah menjadi wilayah RI sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Nah, peristiwa yang terjadi pada 21 Juli 1947 tersebut itu dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Kemudian ada perjanjian atau perundingan Transvaal. Agresi militer Belanda satu atau agresi militer pertama Belanda ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB itu membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Negara-negara anggota Komisi 3 Negara adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Ernfile yang berlabuh di Teluk Jakarta. Nah, perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Ernfile. Dalam perundingan ini terdapat beberapa delegasi. Delegasi dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi dari Belanda adalah Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Delegasi dari KTN adalah Frank Porter Graham dan Richard Kirby. Isi perundingan Ernfile yaitu penghentian tembak menembak. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta Belanda bebas membentuk negara-negara federal dari daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan tersebut. Dahulu kesepakatan dicapai pada perundingan Ernfile ternyata juga diingkari lagi oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda melancarkan agresi militer kedua. Kemudian ada perundingan Rumarayon. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948.
dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN di sini ditugaskan kembali dan dirubah namanya menjadi UNCI. UNCI ini singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. Pada tanggal 14 April 1949 terjadi kembali perundingan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan tersebut disebut perundingan Rumah Reyon. Adapun delegasi dari Indonesia adalah Mr. Muhammad Erum, delegasi dari Belanda adalah Dr. G. Hay van Rooyen, dan delegasi dari UNCI adalah Merle Khan. Isi perundingan Rumah Reyon adalah untuk pihak Indonesia menyatakan ketersediaannya untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Sedangkan untuk pihak Belanda itu menyatakan ketersediaan untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer. Dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan menderitakan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Sebelum 19 Desember 1948, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintahan Republik Indonesia itu kembali ke Yogyakarta. Akhirnya terciptalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Delegasi dari Indonesia itu Muhammad Hatta, sedangkan delegasi dari Belanda G.H. van Merseveen, sedangkan delegasi dari BFO adalah Sultan Hamid II, dan delegasi dari UNCI adalah Chris Selil. Berikut ini adalah isi konferensi meja bundar, yaitu Belanda yang mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda, dan RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you teman-teman.